Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Smart School, generasi Smart School, berkarakter cerdas Ki. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Apa kabar hari ini? Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mata pelajaran Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan. Bersama saya Andi Mulawarman, AM, SPD. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari aktivitas kebugaran jasmani. Pada materi kali ini, Pak Arman lebih menekankan pada penguatan karakter. Nah, apa-apa saja materi pada aktivitas kebugaran jasmani? Mari kita lihat bersama-sama. Oke. Adapun tujuan pembelajaran pada materi kali ini, yang pertama adalah anak-anakku mampu menganalisis penyusunan program peningkatan daya tahan jantung, paru, dan peredaran darah. Yang kedua, anak-anakku mampu menganalisis penyusunan program peningkatan kekuatan otot, kecepatan, kelincahan, dan daya ledak tungkai. Dan yang ketiga, anak-anakku mampu mengevaluasi derajat kebugaran jasmani terkait dengan komposisi tubuh. Nah, selanjutnya, anak-anakku harus tahu siapa gambar berikut ini. Nah, anak-anakku sekalian pasti sudah tidak asing lagi melihat gambar berikut. Nah, seorang atlet asal Indonesia sangat populer di masanya. Nah, ini adalah prestasinya. Yang pertama adalah juara IFBB Indonesian Nation Championship. Juara 1 heavyweight dan overall. Best bodybuilder tahun 1994, 1996, 97, 99, tahun 2000, 2002, dan tahun 2007. Nah, prestasi selanjutnya adalah IFF BB Mister Asia pada tahun 1995 dan 1998. Selanjutnya, juara IFBB dan medali emas di SEA Games 1997. Prestasi selanjutnya adalah Upper Body World Professional Overall Winner tahun 2000. Yang terakhir adalah Musclemania World Professional Overall Winner tahun 2000. Nah, pasti anak-anakku sudah tahu siapa gambar yang Bapak maksud. Dia adalah Aderai dengan nama lengkap I Gusti Agung Kusuma Yuda Rai, seorang binaragawan, atlet andalan asal Indonesia. Pasti anak-anakku tahu. Nah, anak-anakku bisa bayangkan bagaimana kemampuan jasmaninya. Nah, anak-anakku bisa melihat otot-ototnya. Ada otot bicep yang luar biasa besarnya dan otot tricepsnya. Dan dia sedang memegang sebuah barbel untuk latihan. Nah, setelah itu pasti anak-anakku tahu apa sih kebugaran jasmani itu. Nah, anak-anakku pasti sudah paham kan kebugaran jasmani itu seperti apa. Nah, kebugaran jasmani adalah kemampuan tubuh melakukan aktivitas setelah melakukan aktivitas lain tanpa kelelahan yang berlebih. Artinya, anak-anakku mampu berolahraga di pagi hari pada saat belajar. Setelah itu, anak-anakku mampu melakukan aktivitas lain. Anak-anakku mampu melakukan tugas, melakukan ikuti ujian, ulangan, dan membantu orang tua setelah pulang dari sekolah. Nah, pada kesempatan kali ini ada beberapa bentuk latihan yang Bapak akan berikan kepada anak-anakku sekalian. Yang pertama adalah latihan mengembangkan daya tahan jantung dan paru-paru. Contohnya apa? Lari jarak jauh. Nah, untuk lari jarak jauh ini, Pak Arman biasanya memberikan latihan lari 5 kilo dan 10 kilo. Banyak dilakukan oleh organisasi olahraga yang ada di Indonesia. Misalnya, kemarin diadakan kegiatan lari Makassaran, Torajaran. Nah, itu adalah bentuk lari jarak jauh yang dilaksanakan di daerah kita. Selanjutnya adalah lari lintas alam. Nah, untuk lari lintas alam sendiri banyak dilakukan di sekitaran pantai atau
di pegunungan. Kegiatan terakhir adalah lari Bira Fun Run yang dilaksanakan di Kabupaten Bulukumba. Jaraknya sekitar 7 km. Nah, itu adalah bentuk lari lintas alam yang dilakukan. Selanjutnya adalah interval training. Nah, seperti apa interval training itu? Interval training yaitu bentuk latihan yang diberikan dengan memberikan jeda atau waktu istirahat. Jadi, interval training diberikan dengan berbagai bentuk latihan. Biasanya interval training dimulai dengan latihan daya tahan. Nah, biasanya dilaksanakan tes lari, biasanya lari 1200 meter. Selain itu, ada tes tambahan yang diberikan. Nah, seperti ini ya, latihan kekuatan otot lengan. Nah, latihan kekuatan otot lengan biasanya latihan ini dilaksanakan di kota-kota. Namun untuk anak-anakku yang di daerah jangan berkecil hati karena ini hanya salah satu bentuk latihan yang diberikan. Untuk anak-anakku yang di daerah, anak-anakku bisa menggunakan push up sebagai media latihan yang membutuhkan waktu dan tempat yang sederhana. Selanjutnya adalah lari naik turun tangga. Nah, untuk lari naik dan turun tangga biasanya dilakukan di sekitaran kita. Anak-anakku bisa melakukan di daerah pegunungan. Namun kalau tidak memiliki itu, anak-anakku bisa melakukannya dengan lari di atas naik turun bangku. Nah, mudah kan anak-anakku sekalian? Yang terakhir adalah lari sataran. Lari ini dilakukan untuk melatih kelincahan kalian. Jadi jarak setiap titiknya adalah 4-5 meter dengan cara melakukan lari dan mengambil kotak balok atau benda lain selama 4 kali berulang-ulang. Setelah itu, setelah melakukan tes ini, anak-anakku boleh istirahat dengan jeda atau interval waktu 1-2 menit. Nah, setiap latihan yang dilakukan secara berulang-ulang dan tidak mesti harus sesuai dengan urutan yang Pak Arman sampaikan. Mengapa? Karena ini disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan anak-anakku sekalian. Nah, setelah itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan sebelum membuat interval training. Yang pertama, ya, intensitas latihan atau beban latihan. Nah, untuk intensitas latihan dapat dilakukan dengan menghitung denyut nadi latihan. Jadi sebelum melakukan interval training, anak-anakku harus memastikan bahwa denyut nadi kalian sudah berada pada denyut nadi latihan. Bagaimana cara menghitungnya? Yaitu dengan menekan titik yang ada di sini atau di sini. Nah, untuk menghitungnya biasanya Pak Arman menggunakan hitungan 10. Jadi Pak Arman menggunakan 10 detik untuk ini, berapa denyut nadinya nanti dikalikan sebagai 6 untuk per menitnya. Ingat, anak-anakku perlu ketahui bahwa untuk latihan harus mengetahui bahwa berapa denyut maksimal kalian. Kenapa ini penting? Untuk menghindari overtraining atau kelelahan. Nah, rumusnya adalah 220 dikurang umur. Jadi ketika misalnya umur kalian 17 tahun, maka denyut nadi maksimal kalian adalah 220 dikurang 17 tahun, berarti 203. Nah, ketika anak-anakku menguji dan denyut nadi kalian sudah masuk di angka 203, artinya anak-anakku harus menghentikan latihan. Kenapa? Karena anak-anakku sudah dalam kategori kelelahan. Selanjutnya, lamanya latihan atau waktu latihan. Nah, untuk kategori sehat, anak-anakku mampu melakukan latihan sebanyak 3 kali seminggu dengan durasi 15 sampai 30 menit per hari. Itu untuk kategori sehat. Nah, untuk kategori prestasi, event panjat dinding minggu lalu yang dilaksanakan Indonesia yang di Jakarta itu, ya, saya punya pelatihnya adalah teman saya. Dia latihan dari jam 3 subuh sampai jam 8 pagi. Bayangkan anak-anakku sekalian, mereka latihan untuk pagi saja 5 jam. Dan ditambah latihan sore 3 jam. Jadi 8 jam per hari. Jadi mereka latihan 4 kali seminggu.
Bayangkan kalau mereka latihan 32 jam per minggu. Tapi untuk kategori prestasi ya. Nah, anak-anakku sekalian di rumah untuk kategori sehat, lakukan latihan ini selama 15 sampai 30 menit saja per minggunya. Oke, sudah paham sampai di sini anak-anakku sekalian? Nah, selanjutnya untuk menghitung komposisi atau indeks massa tubuh. Nah, untuk menghitung ini kita gunakan rumus IMT atau indeks massa tubuh. Bagaimana caranya? Berat badan anak-anakku dalam skala kilogram dibagi dengan tinggi badan berpangkat 2. Nah, misalnya berat badan kalian 60 kg, tinggi badan kalian 150 cm, itu dijadikan meter. Jadi 60 kg dibagi 150 cm dalam satuan meternya berarti 1,5 meter berpangkat 2. Nah, bagaimana cara menentukan standar bahwa anak-anakku dalam kategori kurus, normal, gemuk, atau obesitas? Nah, seperti ini. Kalau hasil IMT kalian di bawah 18,5, berarti anak-anakku masuk dalam kategori anak yang kurus. Bagaimana dengan normal? 18,5 sampai 24,9. Sementara untuk kategori kegemukan, nilainya 25 sampai 29,9. Untuk obesitas tingkat 1 nilainya 30 sampai 34,9. Sedangkan obesitas tingkat 2 35 sampai 39,9. Dan yang paling terakhir adalah obesitas tingkat tinggi atau kegemukan berlebih, nilainya di atas 40. Oke, mungkin anak-anakku sudah paham sampai di sini. Ini adalah indeks massa tubuh berdasarkan World Health Organization atau Organisasi Kesehatan Dunia. Nah, selanjutnya ya, bagaimana sih tes motorik masuk perguruan tinggi negeri? Nah, melalui latihan ini Pak Arman akan mengajak kalian bagaimana lulus tes motorik masuk perguruan tinggi negeri. Nah, ada beberapa tes yang dilakukan pada saat masuk perguruan tinggi negeri. Nah, tes ini biasanya dilakukan untuk jurusan-jurusan seperti pendidikan jasmani dan olahraga serta pendidikan kepelatihan. Jurusan-jurusan yang mengedepankan aspek fisik atau motorik dalam pelaksanaannya. Nah, yang pertama adalah tes ini lempar tangkap bola. Nah, lempar tangkap bola ini adalah tes yang melatih koordinasi mata dan tangan kalian. Nah, cara pelaksanaannya seperti ini. Anak-anakku berdiri di luar kotak yang berwarna biru. Jaraknya adalah 3 meter. Jadi anak-anakku melempar bola dengan tangan kanan ke dinding, ke titik yang Bapak gambarkan, dan ditangkap dengan tangan kiri. Itu dilakukan secara bergantian dan berulang. Waktunya berapa? Diwaktukan selama 30 detik dan hitungan waktunya dimulai pada saat melemparkan bola. Nah, pada saat bolanya jatuh, anak-anakku bisa mengambil kembali bola dan melakukan hal yang sama. Dan kegiatan ini dilaksanakan secara terus-menerus sampai waktunya habis sebanyak 30 detik. Jadi agak cepat. Nah, bagaimana kategorinya? Nah, ini kategorinya. Jika anak-anakku untuk kategori putra, kalau Anda melakukan lempar tangkap bola sebanyak 35 kali, berarti Anda kategorinya sangat baik. Untuk putri 25 kali. Untuk kategori baik 30 sampai 34 kali lempar tangkap bolanya. Dan untuk putri 20 sampai 24 kali. Kategori sedang itu 24 sampai 29 kali untuk putra dan 14 sampai 19 kali untuk putri. Untuk kategori kurang 18 sampai 23 untuk kategori putra dan 7 sampai 13 untuk kategori putri. Dan untuk sangat kurang di bawah 17 untuk putra, sedangkan untuk putri di bawah 6. Tes yang kedua yaitu adalah Illinois Running Ability Test atau tes kelincahan. Nah, seperti ini. Nah, anak-anakku berlari dari titik merah ke titik kuning, lurus itu jaraknya 10 meter. Kemudian balik membentuk huruf M dan zigzag, 2 kali zigzag dari warna merah ke warna kuning, sesuai dengan gambar Bapak. Setelah warna kuning, warna hijau, langsung ke titik
Hijau itu dilakukan untuk melatih kelincahan kalian. Nah, bagaimana klasifikasinya? Ya, ini. Untuk kalian yang melakukan tes ini di bawah dari 15,2 detik, itu kategori sangat baik untuk ukuran putra, dan di bawah 17 detik untuk putri. Sedangkan kategori baik 15,2 sampai 16,1 detik untuk putra, dan 17 sampai 17,9 detik untuk putri. Untuk kategori sedang, anak-anakku melakukannya dengan waktu 16,2 sampai 18,1 detik. Sedangkan untuk kategori putri, waktunya 18 sampai 21,7 detik. Kategori kurang, kalian melakukannya dengan waktu 18,2 sampai 19,3 detik. Dan untuk kategori putri, kalian melakukannya dengan waktu 21,8 sampai 23 detik. Dan kategori sangat kurang sekali, kalian melakukannya di waktunya lebih dari 19,3 detik, dan untuk putri 23,23 detik ke atas. Nah, tes selanjutnya adalah ini, vertical jump. Nah, bagaimana vertical jump itu? Nah, seperti ini. Jadi anak-anakku menempel di dinding, mengangkat tangan seperti ini. Caranya adalah tinggi lompatan di kisaran tinggi raihan. Nah, tinggi lompatan Anda adalah lompat setinggi mungkin, mengambil awalan, nah melompat. Nah, raihan itu adalah tinggi lompatan, dikurangi nilainya ke seperti ini. Jadi misalnya lompatan anak-anakku sekalian 170, sementara raihan Anda 100, berarti Anda memiliki nilai vertikal jump adalah 70 cm. Nah, bagaimana normanya? Nah, ini. Kalau nilai kalian lebih dari 73 cm, berarti kategori baik untuk putra, dan untuk putri lebih dari 50 cm. Kategori baiknya 60 sampai 72 untuk kategori putra, dan 39 sampai 49 untuk kategori putri. Untuk nilai sedangnya 50 sampai 59 untuk kategori putra, dan 31 sampai 39 untuk kategori putri. Sedangkan untuk nilai yang kurang, nilainya 39 sampai 49 untuk kategori putra, dan 23 sampai 30 untuk kategori putri. Untuk kategori sangat kurang sekali, nilainya di bawah 38 cm. Sementara untuk putri nilainya di bawah 29 cm. Nah, selanjutnya adalah tes lari 2400 meter. Nah, untuk 2400 meter, ketika anak-anakku menggunakan shuttle bus stadion, itu kira-kira 6 kali putaran lapangan. Karena dalam satu putaran itu adalah 400 meter. Nah, bagaimana kategorinya? Nah, ini. Jadi untuk kategori putra, jika waktu kalian di bawah 10 menit, bahwa kalian akan memiliki kategori sangat baik untuk putra. Dan untuk putri di bawah 14 menit. Sedangkan kategori baik waktunya untuk putra adalah 10,21 sampai 12,09 menit. Untuk kategori putri 14,41 sampai 14 menit. Di kategori sedang untuk putra ada 12,10 sampai 14,29 menit. Untuk kategori putri 16,10 sampai 18,09 detik. Dan yang terakhir kategori kurang sekali di 14,30 sampai 18,10 menit. Dan yang terakhir kategori putri 18,10 sampai 20,09 menit. Oke, itu tes yang dilakukan untuk tes lari pada SNPTN. Nah, ini tes yang dilakukan biasanya di video untuk seluruh bentuk tes. Jadi kalian melakukannya sambil di video. Jadi semua dilakukan dengan benar, dengan jujur. Kenapa? Karena ini adalah kondisi dan kualitas kebugaran jasmani anak-anakku sekalian. Nah, untuk menambah wawasan kalian, anak-anakku bisa melakukan scan barcode untuk link materi kebugaran jasmani melalui link berikut. Ya, silahkan dilakukan anak-anakku sekalian. Dan untuk soalnya, untuk melatih kemampuan kalian, ada 2 soal yang Bapak berikan.
Nah, yang pertama adalah buatlah program latihan untuk meningkatkan kebugaran jasmani anak-anakku sekalian dengan membuat 4 bentuk latihan yang berbeda-beda. Bentuk latihannya seperti apa itu bisa kalian sesuaikan dengan kondisi dan kemampuan anak-anakku sekalian. Yang kedua, silakan menghitung indeks massa tubuh anak-anakku sekalian secara berpasangan. Jadi tentukan kategorinya bahwa anak-anakku berada dalam kategori gemuk, kurus, atau kategori normal atau obesitas. Nah, setelah itu anak-anakku bisa mengirimnya melalui link yang sebentar Bapak berikan. Dan pada materi kali ini ada beberapa nilai karakter yang perlu Bapak tekankan. Kenapa ini penting? Karena ini menyangkut kehidupan anak-anakku setelah tamat dan belajar pelajaran ini. Nilai karakter yang pertama yang Pak Arman tekankan pada kesempatan ini adalah karakter jujur. Yakin dan percaya untuk membuat program latihan itu harus jujur sesuai dengan hati nurani dan kemampuan anak-anakku sekalian. Makanya harus jujur. Yang kedua adalah disiplin. Anak-anakku harus disiplin membuat program latihan yang sesuai kemampuan kalian. Tidak mesti harus yang wah. Ya, bentuk latihan yang sederhana pun namun Anda lakukan dengan disiplin, insya Allah yakin dan percaya mampu meningkatkan kualitas kebugaran jasmani anak-anakku sekalian. Nilai karakter yang ketiga, ada tanggung jawab moral bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang sehat. Nah, bangsa yang sehat itu mulai dari diri anak-anakku sendiri. Makanya harus ada tanggung jawab. Ya. Yang ketiga, kritis dan kreatif. Kritisnya, anak-anakku mampu membuat model latihan yang sesuai dengan keadaan anak-anakku sekalian di daerah masing-masing. Bagaimana membuat program latihan kalau anak-anakku tinggal di daerah pegunungan. Begitupun misalnya ketika anak-anakku tinggal di daerah perkotaan atau pesisir pantai. Kreatifnya bagaimana? Anak-anakku mampu membuat latihan sesuai dengan karakteristik anak-anakku sekalian. Jadi, Anda bisa membuat latihan semau dan semampu kalian. Selanjutnya adalah kerjasama. Yakin dan percaya kerjasama yang baik akan menghasilkan sebuah produk latihan yang akan luar biasa. Tentunya dengan program latihan yang baik akan menghasilkan sebuah kebugaran jasmani yang baik, menciptakan kesehatan yang baik untuk anak-anakku sebagai modal anak-anakku untuk mendaftar di perguruan tinggi negeri atau mendaftar pada akademi militer seperti polisi dan tentara. Begitupun poluan dan koat. Nah, yang terakhir adalah percaya diri. Dengan memiliki kebugaran jasmani yang baik, anak-anakku pasti percaya diri dengan aktivitas anak-anakku sehari-hari, termasuk aktivitas anak-anakku dalam belajar di sekolah. Jadi, setelah belajar aktivitas ini, saya berharap anak-anakku tidak ada lagi yang pingsan pada saat upacara peringatan hari besar atau upacara penaikan bendera di setiap hari Senin. Oke, anak-anakku, seperti itu ya penyampaian Bapak. Semoga penyampaian ini bisa menjadi nilai tambah dan bisa menjadi modal anak-anakku untuk masuk ke perguruan tinggi. Nah, terima kasih, dan untuk soalnya bisa dikirim langsung ke email Bapak di andi.arman.am@gmail.com. Insya Allah Bapak akan menjawab satu persatu pertanyaan dan sapaan anak-anakku sekalian. Oke, perlu diperhatikan bahwa pada pelaksanaan tes ini anak-anakku bisa menggunakan seluruh sarana dan prasarana yang ada di sekolah. Baik itu lapangan olahraga yang anak-anakku miliki atau bisa menggunakan sarana dan prasarana yang ada di sekitar anak-anakku sekalian. Nah, kalian bisa melakukan ini secara berkelompok supaya apa? Supaya kalian bisa memiliki feedback atau timbal balik dari teman-teman kalian saja. Ya, bagaimana pelaksanaannya ketika Anda laksanakan saat ini? Apakah ada perubahan ketika Anda melaksanakannya pada saat 3 bulan yang akan datang? Nah, tentunya harus ada progres atau peningkatan kemampuan anak-anakku. Jadi,
penting untuk mengetahui kemampuan dasar anak-anakku pada saat melaksanakan tes. Ya, ketika misalnya Anda melaksanakan tes lari yang awalnya mungkin Anda laksanakan 6 putaran itu dalam waktu 15 menit misalnya. Nah, apakah ketika Anda melakukan tes ini secara berulang dan berkali-kali dengan waktu 3 kali seminggu, apakah anak-anakku bisa meningkatkan kemampuan kalian? Apakah misalnya setelah tes ini Anda melakukan tes yang sama di 3 bulan kemudian, maka anak-anakku mampu melakukan tes ini dengan waktu yang lebih baik lagi. Untuk tes kebugaran jasmani biasanya Pak Arman lakukan setiap 3 bulan. Tujuannya adalah untuk mengetahui bagaimana progres peningkatan kebugaran jasmani anak-anak yang ada di sekolah. Nah, kenapa kami lakukan secara berkala? Supaya kami dapat memastikan bahwa anak-anakku layak dan siap belajar dengan tekanan yang berat sehingga dapat melaksanakan kegiatan sehari-hari. Apa saja komponen jasmani yang dapat meningkatkan kesehatan? Yang pertama, kalian dapat melihat, mengukur lemak kalian. Nah, dalam tubuh kalian ada 2 hal yang perlu kalian perhatikan. Yang pertama adalah lemak, yang kedua adalah otot. Biasanya lemak dalam tubuh kalian itu yang membuat diri kalian menjadi besar dan biasanya banyak seperti kapas. Nah, untuk otot sendiri yaitu biasanya agak padat. Faktor apa yang mempengaruhi kebugaran jasmani? Banyak faktor yang mempengaruhi kebugaran jasmani kalian. Yang pertama, niat kalian, ya. Ketika niat kalian untuk memperbaiki diri ada, maka kalian pasti bisa melakukan aktivitas kebugaran jasmani dengan baik. Yang kedua, faktor kebiasaan. Jadi kebugaran jasmani itu harus dibiasakan. Nah, kalau kalian melakukan aktivitas jasmani yang dulunya cuma sukanya rebahan, yang dulunya sukanya malas gerak, nah sekarang harus dirubah. Kalian harus lebih aktif lagi. Yang selanjutnya adalah faktor lingkungan. Lingkungan berperan penting dalam kebugaran jasmani kalian. Bagaimana caranya Anda mau beraktivitas dengan baik ketika lingkungan Anda tidak mendukung? Biasanya untuk Bapak lebih banyak bergaul dengan orang-orang yang produktif. Produktif dalam artian mampu meningkatkan kondisi dan kemampuannya. Selanjutnya mungkin kalian butuh bimbingan. Nah, peran guru sangat berpengaruh terhadap peningkatan kemampuan jasmani anak-anakku sekalian. Yakin dan percaya anak-anakku di Sulsel setelah tamat dari SMA banyak yang akan mendaftar masuk di perguruan tinggi, apalagi perguruan tinggi yang menuntut nilai motorik yang baik. Selain itu, anak-anakku juga pasti akan masuk ke lembaga pemerintah seperti TNI Polri yang tentunya dibutuhkan fisik yang prima, ya, seperti itu. Nah, untuk saat ini untuk daerah-daerah yang memiliki musim hujan, karena sekarang kita memasuki musim hujan, peralihan dari musim panas, musim kemarau ke musim hujan, anak-anakku mampu melakukan kegiatan yang biasanya dilakukan di dalam ruangan saja. Misalnya push up atau sit up-nya bisa dilakukan di ruangan. Anak-anakku tidak mesti keluar ke luar ruangan karena kondisi saat ini. Dan untuk di daerah-daerah, biasanya di daerah kota besar seperti Makassar misalnya, kalian bisa melakukan latihan kebugaran jasmani itu di tempat-tempat fitness atau gym yang banyak tersedia di Makassar. Jadi kalian bisa melakukan ini sambil berlibur, sambil belajar. Nah, untuk di Makassar biasanya banyak di tempat-tempat game itu banyak ada di mall atau di tempat rekreasi di CPI misalnya, atau di Anjungan Pantai Losari, atau di tempat-tempat Car Free Day yang dilakukan di Pengayuman bisa kalian lakukan. Selain itu ada lapangan Hasanuddin, ada lapangan Karebosi, atau ada lapangan Hertasning. Dan saya melihat sudah banyak tempat-tempat
yang bisa dilakukan untuk melakukan kegiatan kebugaran jasmani secara mandiri. Anak-anakku juga bisa menggunakan trainer untuk membantu anak-anakku meningkatkan kebugaran jasmani kalian. Bahkan banyak lembaga-lembaga yang mempersiapkan anak-anakku untuk bisa lolos masuk di akademi kepolisian ataukah di Tentara Nasional Indonesia. Nah, beberapa hal yang biasa anak-anakku lakukan seperti pengalaman yang Bapak alami, beberapa siswa itu dapat menyampaikan keinginan cita-citanya kepada guru penjas masing-masing. Nah, Bapak guru pastinya punya kemampuan untuk membuat suatu program latihan, biasanya berjarak waktu 3 bulan itu bagaimana meningkatkan kemampuan fisik kalian dari nol menjadi yang lebih baik lagi. Kalau pengalaman Bapak, Pak Arman biasa menggunakan blip test atau tes Balke yang biasanya cuman butuh waktu yang tidak panjang. Untuk blip test sendiri hanya dilakukan di ruangan yang atau tempat yang berjarak 20 meter saja, itu bisa dilakukan. Nah, pertanyaan selanjutnya, apa yang dapat dilakukan untuk mengukur daya tahan jantung? Nah, untuk mengukur daya tahan jantung, biasanya Bapak melakukan lari 1200 atau 1600 meter. Nah, ini biasa dilakukan di lapangan atau ruangan, jadi di sebuah lintasan. Bagaimana daya tahan jantung yang baik? Ini Bapak contohkan, misalnya Bapak adalah seorang wasit sepak bola. Nah, daya tahan jantung yang Bapak lakukan adalah fitness test wasit untuk level nasional. Jadi Bapak berlari dalam sebuah lintasan itu, lintasan panjang 75 meter itu jaraknya 15 detik. Dan setelah itu jalan 25 meter, jadi jaraknya 100 meter. Itu Bapak lakukan sebanyak 4 kali dalam satu putaran. Dan Bapak lakukan sebanyak 40 kali untuk latihan intervalnya. Dan waktunya adalah 21 menit. Itu Bapak lakukan untuk latihan jantung dan paru-paru. Ya, ada tes lain juga yang bisa anak-anakku lakukan. Misalnya anak-anakku jogging 10 km, biasa waktunya sampai 1 jam. Itu bisa anak-anakku lakukan. Dan untuk daya tahan paru dan jantung itu biasanya menggunakan tes yang lama karena dia menguji daya tahannya. Makanya waktunya agak lama. Ya, kalau di sekolah Bapak biasa gunakan blip test atau lari multi tahap. Anak-anakku bisa cari teknik dan cara pelaksanaannya melalui YouTube. Ya, jadi jaraknya 20 meter, ada musik. Jadi ada musiknya itu kita ikut irama musik. Semakin lama musiknya semakin cepat dan anak-anakku mampu melakukan lari bolak-balik. Untuk kategori Porda atau Porprov biasa digunakan tes itu. Untuk kategori Porprov itu level 9 dan untuk level PON itu di level 11. Saya dapat info bahwa untuk level tim nasional itu di level 12. Jadi ketika anak-anakku mampu melakukan tes itu level 1 sampai 12, berarti kemampuan fisik anak-anakku berada pada tataran level tim nasional. Seperti itu. Dan itu saya lakukan di sekolah setiap 3 bulan. Jadi Bapak bisa mengukur kemampuan anak-anak. Yang kalau kelas 10 misalnya Bapak menggunakan level 6 untuk standar bahwa kemampuan fisiknya berada di level 6. Untuk di kelas 11 bisa Bapak tingkatkan sampai di level 7 atau 8. Nah, di kelas 9, di kelas 12 bisa Bapak gunakan untuk level 9. Jadi ketika anak-anakku tamat dari sekolah, anak-anakku sudah memiliki kemampuan fisik yang baik dalam mempersiapkan diri anak-anakku untuk menghadapi atau memasuki tempat
atau cita-cita anakku yang lebih baik lagi, seperti itu. Atau selain itu, Bapak biasa menggunakan tes Balke. Tes Balke itu adalah anak-anakku lari 9 menit dalam lintasan 400 meter itu, kalian mampu berlari 7 sampai 8 putaran. Demikian. Oke, adakah bentuk tes siswa untuk anak yang berkebutuhan khusus? Nah, untuk anak yang berkebutuhan khusus, biasanya Bapak sarankan ke guru masing-masing. Jadi Bapak contohnya misalnya anak yang berkebutuhan khususnya tidak bisa berlari misalnya. Jadi yang Bapak latih adalah kemampuan otot lengannya. Kemampuan otot lengannya yang maksud dia menggunakan kursi rodanya untuk menarik banknya. Itu untuk yang tidak bisa berjalan. Namun saya belum menemukan secara detail bagaimana bentuk tes anak berkebutuhan khusus yang ada di sekolah-sekolah. Jadi anak berkebutuhan khusus saya cenderung mengarahkan ke guru masing-masing yang ada di sekolah, karena kebutuhan khusus anak-anak di sekolah itu berbeda-beda. Ada mungkin yang tunawicara, tunadaksa, dan itu berbeda-beda setiap anaknya. Namun pernah saya melihat bahwa untuk yang anak yang untuk lari itu menggunakan kursi roda, yang dilatih itu adalah otot lengannya supaya dia lebih cepat lagi dalam berlari menggunakan kursi rodanya. Demikian mungkin penjelasan Bapak pada materi hari ini. Semoga bermanfaat untuk keberlanjutan anak-anakku demi meraih cita-citanya. Demikian dari Bapak, tetap semangat, tetap produktif. Saya tutup dengan ucapan fi sabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.